Sebuah negara membuat hukum yang sah secara resmi. Undang-undangnya jelas, prosedurnya lengkap, disahkan oleh lembaga yang berwenang. Namun demikian, bagaimana jika hukum itu terasa tidak adil? Apakah hukum tersebut tetap harus ditaati? Disinilah lahir salah satu perdebatan tertua dalam filsafat hukum, antara hukum positif dan hukum kodrat. Mengenal filsafat hukum. Selamat datang di channel Mengenal Filsafat Hukum. Tema hari ini, hukum positif versus hukum kodrat. Mengapa hukum dan keadilan tidak selalu sama? Yang satu berpijak pada aturan yang dibuat manusia, yang lain berpijak pada prinsip keadilan yang dianggap lebih tinggi. Pertanyaannya tetap sama sejak ribuan tahun yang lalu. Apakah semua hukum yang sah selalu adil? Berikut ini akan dibahas dalam beberapa bagian. Bagian 1, apa itu hukum positif? Hukum positif merupakan hukum yang berlaku karena ditetapkan secara resmi. Hukum tersebut tertulis, dibentuk oleh negara, ditegakkan melalui institusi. Jika suatu aturan dibuat menurut prosedur yang sah, maka ia adalah hukum. Pandangan ini berkembang sangat kuat dalam tradisi positivisme hukum, terutama melalui pemikir seperti John Austin dan kemudian Hans Kelsen. Bagi mereka, sahnya hukum tidak bergantung pada apakah ia adil atau tidak. Yang penting adalah apakah ia sah secara formal. Bagian 2, apa itu hukum kodrat? Berbeda dari yang disebutkan sebelumnya, tradisi hukum kodrat percaya bahwa ada prinsip moral universal yang lebih tinggi daripada hukum positif. Pemikiran ini
dapat ditelusuri sejak Aristoteles, kemudian dikembangkan oleh Thomas Aquinas, dan terus mempengaruhi teori hukum modern. Menurut hukum kodrat, jika suatu aturan bertentangan dengan keadilan, maka hukum kehilangan legitimasi moral. Dengan kata lain, tidak semua hukum yang sah layak disebut hukum yang benar. Bagian 3, titik konflik utama. Disinilah benturan besar muncul. Hukum positif diposisikan terpisah dari moral jika hukum dicampur dengan nilai moral, maka kepastian hukum runtuh. Mengenai hal ini, hukum kodrat menjawab sebagai berikut. Hukum tanpa moral bisa melegalkan ketidakadilan. Apa arti legalitas jika ia melindungi penindasan? Satu pihak mengejar kepastian, di pihak lain mengejar keadilan. Sejarah hukum menunjukkan keduanya sering bertabrakan. Bagian 4, contoh klasik. Ketika hukum sah tetapi tidak adil. Salah satu contoh paling sering dibahas adalah hukum diskriminatif yang pernah berlaku di berbagai rejim otoriter. Secara formal, aturannya sah, namun secara moral, ia melukai martabat manusia. Disinilah hukum kodrat mengajukan kritik tajam. Jika hukum melegalkan ketidakadilan, apakah kita tetap wajib menaatinya? Pertanyaan ini muncul pula dalam banyak perjuangan hak asasi manusia. Bagian 5, relevansinya di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, perdebatan tersebut juga nyata. Masyarakat melihat suatu putusan sah menurut hukum,
tetapi terasa melukai rasa keadilan. Misalnya, ketika aturan formal diterapkan kaku tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan, atau ketika undang-undang tertentu dipersoalkan karena dinilai bertentangan dengan hak moral warga. Di titik itu, kita sedang menyaksikan pertarungan lama itu hidup kembali, yakni legalitas versus legitimasi moral. Bagian 6, bisakah keduanya dipertemukan? Apakah kita harus memilih salah satu? Tidak selalu. Banyak pemikir modern mencoba menjembatani keduanya. Lon L. Fuller misalnya berpendapat bahwa hukum yang baik harus memiliki moralitas internal. Artinya, hukum tetap perlu kepastian formal, tetapi tidak boleh kehilangan orientasi etis. Karena hukum tanpa kepastian menjadi kacau. Hukum tanpa keadilan berbahaya. Sebagai penutup reflektif, pertanyaan reflektif terpenting bukanlah mana yang lebih benar, hukum positif atau hukum kodrat, melainkan bagaimana memastikan bahwa hukum tetap sah tanpa kehilangan nurani. Ketika hukum berhenti mendengar keadilan, hukum memang masih legal bisa jadi, tetapi tidak lagi bermakna. Pesan penutup: jika suatu hukum sah secara resmi, tetapi terasa tidak adil, pertanyaannya, apakah ia tetap wajib ditaati?
Jawaban atas pertanyaan itu adalah inti dari filsafat hukum itu sendiri. Terima kasih.